Iya, Tapi iya. kalau menurut saya sendiri saya nggak percaya. Itu pandangan Mas Marcel tuh gimana lah? Ya berarti dengan ketidakpercayaan itu berarti waras. Nah, kesurupan itu kalau kita lihat ada ada 4 hal yang disebut kesurupan di Indonesia. Yang pertama itu kita lagi latihan pencak silat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Pendekar Roy. Oke, sobat pencak kali ini adalah apa ya? Hari kebahagiaan saya lah, bisa ketemu sama orang-orang besar termasuk pesulap merah. Wih, iya hadir. Terima kasih Bang Marcel Ya, sudah siap. mau collab sama Sama-sama. saya. Oke, sama-sama. Jadi mau ketemu Bang Marcel nih. Hah? Saya ini kan praktisi pencak silat Bang Marcel. Iya. Nah ini kadang-kadang ini siswa-siswa saya ini sering kesurupan, gitu kan. Nah kalau kesurupan ini bilangnya punya jimat lah, punya ilmu Oh, lah. punya pegangan lah. Wih. Ini banyak yang orang-orang itu percaya gitu kan. Iya, Tapi iya. kalau menurut saya sendiri saya nggak percaya. Itu pandangan Mas Marcel tuh gimana lah? Ya berarti dengan ketidakpercayaan itu berarti waras. Nah. Berarti yang percaya nggak waras ya? Iya benar memang. Jadi gini, kesurupan itu kalau kita lihat ada 4 hal yang disebut kesurupan di Indonesia. Yang pertama itu histeria atau bereaksi. Itu yang teriak-teriak doang. Yang teriak-teriak, nangis-nangis, marah-marah itu histeria atau bereaksi namanya. Terus yang kedua ada namanya DTD, dissociative trans disorder, yang ngaku-ngaku aing macan atau gitu. Saya penunggu sini gitu. Nah, kalau yang DTD ini lebih enak dimainin aja. Kita jangan buru-buru diseriusin. Nanti saya jelasin ya. Yang ketiga ini ada yang kesurupan karena uang. Ya, yang kayak di YouTube itulah, yang mediumisasi itu kesurupan karena duit tuh. Jadi pura-pura lah intinya, kayak yang ada di TV-TV. Terus yang keempat ada kesurupan karena jin beneran. Ini yang ciri-cirinya adalah kayak tadinya orang ini nggak bisa bahasa Sunda, tiba-tiba bisa ngomong Sunda. Iya. Ini orang ini nggak bisa ngomong Belanda, tiba-tiba bisa ngomong Belanda. Dan beneran kosakatanya beneran bahasa Belanda, bukan asal ngomong gitu. Berarti kesurupan itu memang ada ya Bang Marcel? Ada tapi 1:1000. Kata Bang Sri. Kalau kebanyakan ya antara histeria sama DTD ini kebanyakan. Jadi ini didasari, pertama histeria didasari karena rasa trauma atau stres yang mendalam gitu. Yang mendalam akhirnya dia nggak bisa ngeblocking stresnya lagi, stresnya ngambil alih pikiran sadarnya, akhirnya teriak-teriak gitulah. Makanya ada sebenarnya orang-orang yang gampang kesurupan adalah pertama dia pasti punya masalah hidup yang dia nggak bisa ceritain ke orang lain karena dia yakin orang lain nggak bisa nolong dia. Gitu. Nah yang kedua bisa juga karena keyakinan salah dia tentang seolah-olah dirinya ada penjaga. Iya. Ada penjaga kodam singa lah, kodam macam. Itu adalah bagi saya kedunguan tuh. Itu hal yang paling dungu gitu, karena kalau gampang itu kan disebutnya DTD ya, dissociative trans disorder. Ini kalau orang kayak gitu misalkan ngaku macan nih, itu aja komunikasi dia masih bisa. Kita bilang aja, oh kamu macan ya? Coba kalau macan kan bisa ngaum, coba deh ngaum. Saya mau nggak percaya kalau nggak bisa ngaum, gituin aja. Iya. Terus, kan gitu. Itu mah ngaumnya kucing. Ngaum macan mah biasanya lebih gede lagi. Coba ngaum lebih gede kayak gimana? Kan biasa gitu tuh. Nah, macan itu biasanya bisa lari. Coba saya pengen ngeliat macan lari gimana, gituin aja. Jadi bercandain dulu. Iya. Jangan buru-buru kayak diseriusin gitu, jangan. Kayak gini. Itu nggak guna sebenarnya, nggak guna. Nah, jadi perlu dipahami dulu ya, kesurupan itu terjadi bukan karena jin doang, enggak, tapi karena kedunguan si orangnya juga banyak gitu. Terus ketika mendapatkan orang kesurupan seperti itu kan, kan yang kata Bang Marcel tuh trauma apa gitu. Terus kita ini harus gimana gitu ngelihatnya? Ketawain aja. Ketawain aja. Iya, kalau ada orang kesurupan videoin. Wih, bagus nih konten nih, gituin aja udah. Jadi kalau sekarang sih sesimpel itu. Jangan malah diseriusin, karena ketika orang kesurupan mau nggak mau di pikirannya dia tuh ada hasrat mau diperhatiin. Karena ketika kita pegangin makin peduli sama dia makin jadi. Gitu. Jadi satu-satunya syarat ketika ada orang kesurupan, udah diemin aja. Atau seru nih konten nih, gituin aja, videoin aja. Sesimpel itu, ntar juga sadar sendiri gitu. Nggak usah ada yang peduli, udah biarin yuk kita lanjut pelatihan kita misalkan.
Misalnya lagi latihan pencak silat, ada orang kayak gitu, udah biarin aja yuk pencak silat gitu udah. Tinggal aja gitu. Tinggal aja, terus juga sadar sendiri dia, gitu. Karena kesurupan itu nggak pernah terjadi ketika kondisinya sendirian di ruangan. Karena Iya, benar-benar. mau nggak mau dia pasti ada hasrat untuk nyari perhatian orang di sekitarnya, orang yang kesurupan itu, atas masalah di hidupnya dia, Iya. atau atas kepercayaan bodohnya dia yang seolah-olah ada kodamnya lah. Itu dia sebenarnya pengen dihormatin atas kepercayaan itu, seolah-olah dia ada kodam penjaganya padahal nggak ada, gitu. Iya. Jadi ya kan banyak ya orang-orang yang pengen dihormatin seolah-olah bilangnya gue indigo, padahal cuma asal ngomong, wah saya merasakan di sini ada putih-putih. Itu anak TK juga bisa, gitu. Dan anehnya di Indonesia kalau anak kecil cerita gini, kemarin aku ketemu Power Ranger naik ke bulan, aku diajak ke bulan, itu dianggapnya cerita halu ya kan? Iya. Tapi giliran anak kecil bilang, kemarin di rumah aku ada hantu loh, ada kuntilanak, itu malah dianggapnya Beneran. sebuah kebenaran kan? Sinting tuh ya di Indonesia tuh. Iya, namanya anak kecil, malah ada kata-kata anak kecil nggak mungkin bohong. Oh ya. Buset, itu mah kalau bahasa Sundanya cilepeng tuh orang, cilepeng atau pekok tuh. Iya. Itu ya nggak kayak gitu. Anak kecil tuh emang sukanya berimajinasi, sukanya cerita-cerita halu yang kayak gitu gitu. Kalau dia sering nontonnya di YouTube hal-hal horor, iya yang dia ceritain hal-hal horor. Kalau di YouTube-nya dia sering nontonnya tentang Doraemon, Naruto dan semacamnya, dia bakal cerita halunya tentang Naruto. Gitu. Ya, tentang ibu. Iya, bukan berarti indigo lah dikit-dikit. Aduh, enggak kayak gitu konsepnya. Gitulah kurang lebih. Oke. Ada juga, oh ya, kalau ada kesurupan, lu mau mainin, gampang. Mengobati kesurupan dengan kesurupan. Oh, Misal, iya, itu keseruan nih. misalkan lu nih, Nah. kesurupan. Saya penunggu di sini. Nah. Lu, Seru juga. lu gini. Kamu ngapain di sini? Saya tuh bapak kamu. Saya tuh bapak kamu. Kamu tuh saya cariin dari tadi. Pulang. Gitu. Ya benar ya Bang. Ya benar. Kita balikin seolah-olah kita jadi yang lebih tinggi. Kamu ngapain di sini? Saya penunggu sini. Kamu bukan orang sini gitu. Pergi kamu. Itu kan kepercayaan dulu dilawan kepercayaan dulu. Jadi min kali min selalu. Maka dari itu ya santai aja. Kalau gue mah udah biasa ya. Gue ngelihat orang kesurupan, makanya gue berkali-kali gue ketika hipnotis orang tiba-tiba dia begini, gue diemin aja terus gue bilang, coba deh semakin lu bergerak semakin lemes. Coba semakin banyak bergerak semakin lemes. Nah bagus. Kata segitu gitu aja. Semakin gerak semakin lemes. Di hitungan ke 1 nggak tahu kenapa, lu badannya jadi lemes banget, nggak bisa bergerak. 5, 4, lama-lama dia begini. Set gitu udah. Lemes. 3. Nggak pernah. Hantu itu dihipnotis berarti Bang. Hah? Hantu dihipnotis. Bukan hantu, itu pikirannya dia sendiri sebenarnya. Karena orang yang kesurupan kayak gitu itu hal biasa. Hal biasa. Sebenarnya. Cuma di Indonesia dianggapnya wah aja. Iya, tapi banyak masih orang percaya gitu. Apalagi di keluarga aku ini kebanyakan orangnya sering kesurupan. Keluarga sendiri tuh Bang. Iya sebenarnya ada stres yang nggak bisa diceritain mungkin. Itu yang perlu ditanyakan. Ada masalah apa sih gitu? Iya. Ada yang bisa aku bantu nggak gitu sebenarnya. Betul. Dia berharap ada orang ngomong kayak gitu. Memang setiap kesurupan itu setiap lagi ada masalah keluarga. Nah iya kan. Kalau di sekolahan yang kesurupan masal biasanya mau menuju ujian akhir sekolah. Ujian nasional kan itu masalah. Oh iya ya. Iya kan? Sering juga ya. Iya, kayak kalau di pabrik-pabrik biasanya terjadi kesurupan massal ketika mau diaudit atau bosnya mau datang. Nah, itu kan masalah. Betul. Atau ada peraturan baru yang ngebuat pikirannya terkekang, yang dia nggak nyaman kerja di situ, akhirnya kesurupan masalah. Padahal bukan kesurupan bukan karena jin itu, tapi karena peraturan barunya ini yang membuat dia nggak nyaman. Gitu. Jadi ya hal yang biasa aja, jangan dianggap spesial kesurupan. Berarti kalau dia bisa ngomong bahasa Belanda, bahasa ini baru bener ya Bang ya? Belum tentu beneran nggak Belandanya. Atau cuma asal ngomong doang. Kalau asal ngomong bisa jadi dia ada ingatan di film-film tentang nonton Belanda. Iya, kita nggak ngerti soalnya. Iya, pastiin itu bener dulu. Karena kalau yang beneran tiba-tiba dia bisa bahasa Arab terus diajak ngobrol pakai bahasa Arab beneran bisa. Nah itu yang sampai saat ini ilmiah masih angkat tangan. Ilmiah angkat tangan di dunia agama juga menyebutnya itu jin gitu. Jadi ya itu 1 banding 1000 tapi Jarang Pak ya? jarang banget.
Wah, ya. Sebenarnya kalau lu mau kelihatan sakti bisa aja, orang kesurupan lu gituin aja. Nih, Tapi iya nih caranya sebenarnya ngebuat dia merinding aja. Oh gitu. Merinding kan? Kalau Iya, begini betul. Nah, iya sebenarnya gitu. Tapi Sambil keluar gitu. Itu mancing pikirannya, anjir dia punya ilmu nih gitu. tapi tanpa kita sadari pernah gitu bang ya, pura-pura nyembuhin sembuh beneran gitu. Nah, iya emang begitu. Padahal kita nggak bisa apa-apa bang ya. Sesimpel itu. Iya, Sesimpel iya, itu. iya. Pikiran orang kalau udah percaya sama orang lain, kebohongan jadi kebenaran. Gitu. Sesimpel itu. Orang yang di video gua aja yang terbaru, gua buka mata batin, gua cuma mancing kepercayaan orangnya doang. Percaya mata batin nggak? Percaya? Ya udah, siap ya. Gua mau buka mata batinnya, tutup mata, begini-gini doang. Pas melek, kabur. Iya. Takut iya. Mata batin halusinasi doang. Gitu. Oke, terima kasih Bang Marcel edukasinya tentang Sama-sama. orang-orang yang sering kesurupan, apalagi banyak nih kesurupan langsung pakai ilmu-ilmu kan, Kagak. terus sembuh. Wih, itu ilmunya tinggi tuh yang nyembuhin. Wih, sakti. Iya, Padahal- sakti tuh. Enggak. Padahal hal biasa banget kesurupan dan menyembuhkan kesurupan itu hal biasa. Dulu tuh saya sering Bang Marcel waktu SMP tuh ya ikut-ikutan lah kan, berguru lah, inilah belajar inilah gitu kan, dan akhirnya ya sering kayak gitu kan, nggak ada Nggak ada efek hasilnya, gitu, iya. Nah, iya, ambil betul. kepala pas berantem bonyok. Iya, betul. Nah memang nggak percaya tapi nggak bisa mengungkapkan. Iya, Dan nggak bisa ngejelasin nggak bisa rahasianya, ngejelasin. Akhirnya ada kontennya Bang Marcel ini yang alhamdulillah itu Ngejelasin semua ya. menjelaskan dan bener-bener Detail. Iya detail. Iya, Dan iya. apa yang saya yakinin ternyata benar gitu Iya. kan. Iya benar. Ya, Jadi mungkin, ya belajar sebanyak-banyaknya, pertinggi wawasan dan bergaul seluas-luasnya sih. Iya. Karena kebanyakan mereka-mereka itu yang korban dukun adalah yang bergaulnya itu aja. Ya. Dia nggak mau mencoba untuk belajar ke dunia pengembangan diri kayak gimana, pola pikir manusia kayak gimana dan semacamnya gitu. Terlalu penasaran sih Bang ya. Iya, Gua penasaran. berharap ada jalur instan padahal nggak ada. Benar-benar. Gitu. Oke Bang Marcel, terima Iya, kasih atas sama-sama. waktunya. Siap. Mungkin ada sedikit pesan lagi. Pesan ya itu penutup ilmu merah aja. Ya, boleh. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Masya Allah. Oke. Oke Lur, segitu saja konten kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.